bernafas, itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Kesempatan kita diberikan Tuhan masih bernafas, beri kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita berikan salam kiri kanan, saya cinta Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Nyatakan itu dalam hidup kita. Kita mau menyatakan cinta kita kepada Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku cinta kau. Nyanyikan pujian ini. Kita ekspresikan diri bahwa kita bersyukur pada Tuhan atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Rahmat-Mu nyata bagiku, Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Amin. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyikan kebaikan-Mu. Sekali lagi, ku cinta kau. Ku cinta kau. Amin. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi hari ku terbangun, pagi hari terbangun, sampai ku terbaring, nyanyikan kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia. Amin. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Saya undang semua kita berdiri, haleluya. Padamu tuntunku lewati api, dalam gelap kau ada bagiku. Haleluya. Ku tahu semua Bapa dan sahabatku, saksikan kebaikan
rahmat-Mu nyata bagiku. Amin. Di dalam tangan-Mu. Amin Tuhan Yesus. Terbangun sampai ku terbaring. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan. Amin. Nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan. Amin. Nyanyikan kebaikan-Mu. Katakan sama-sama, kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Amin. Aku berserah, datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidup. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Amin. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Kebaikan-Mu Tuhan sertai hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan. Kebaikan-Mu sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan. Nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Glory. Bahwa sepanjang hidup kami memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kebaikan-kebaikan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kemuliaan, kebesaran bagi-Mu Tuhan. Keagungan, kekuasaan milik-Mu Tuhan. Haleluya. Biarkan pagi hari ini kami memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau balas kasih Tuhan dengan apa yang kami bisa dapat pujian. Kami mau tinggikan Engkau dengan apa yang kami mampu. Haleluya, 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 haleluya.
kami mempergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, memberikan kami kesempatan untuk hidup pagi hari ini. Karena Engkau mengasihi kami, sadarkan kami Tuhan bahwa Engkau segalanya buat kami. Hadir Engkau tengah-tengah kami, menguasai kami semua. Roh Kudus bekerja, kami bersuka cita memuliakan nama Tuhan. Buka dalam nama Tuhan Yesus. Dari utara ke selatan, haleluya. Dengan pujian ini Allah dahsyat, haleluya. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kita masih hidup sampai sekarang. Amin. Haleluya. Amin. Yes. Glory to Jesus. Kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Dia sanggup melakukan yang kita tidak bisa. Bagian Dia yang kerjakan bahwa Dia bisa. Amin. Allah kita Allah yang ahli dalam perkara-perkara yang mustahil. Manusia, mereka jalannya mustahil, tetapi Tuhan menentukan yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Ketika sudah mendengar panggilannya, saya jawabnya ya. Ini saya tahu. Saya kan berjanji, ya. Oh kiralah.
bahwa Tuhan yang telah mati, bangkit, dan Dia menebus dosa saudara dan saya. Kita harus bergila, ya. Kita bersyukur sama Tuhan. Amin, haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh Tuhan. Perjamuan suci sebagai lambangnya. Kita ingat Tuhan pernah menang dengan maut, dan kita umatnya juga menang dengan masalah-masalah hidup kita. Haleluya. Glory bagi Yesus. Amin. Belum gitu. Tapi saya yakin ya, Tuhan pulihkan saya.
Ya ini akhirnya keluar semua keringat semua. Karena memang yang kemarin masih numpuk. Dan saya percaya Tuhan akan pulihkan saya. Amin. Puji Tuhan. Kalau setiap kita ingin berjabat suci, ada simbol salib. Harusnya kita sebagai orang Kristen sadar bahwa karena salib Tuhan kita dimampukan masih hidup sampai sekarang. Amin. Yang kan pujian mengatakan jauh di atas bukit. Inilah bulan masyarakat. Tapi pujian ini memberkati kita kalau kita sadar kalau kita punya penebus yang hebat. Haleluya. Pada suatu bukit jauh dari sini. Lihat salibku
menebus. Hanya Dia yang rela mati dan terus salib buat saudara dan saya. Pagi ini kita ditinggalkan, datang pada Tuhan. Karena sebab kita, Tuhan tersalib di atas Golgota. Dengan usia Bapak Erik, saudara, pada satu bukit dapat menjadi dan menyenangkan hati Engkau melalui puji-pujian ini dan memuliakan nama daripada Engkau. Kami percaya Tuhan, Kau ada di sini Tuhan, hadirat turun Tuhan di atas pujian kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Biarlah Kau berbicara melalui bibir hamba-Mu Tuhan, agar mereka yang mengucapkan Tuhan dapat menjadi rema dan hidup kami, menjadi jalan hidup kami menuju jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Sebelumnya Tuhan, ampunilah dosa kesalahan kami, ampunilah segala perbuatan kami, tingkah laku kami, ucapan kami yang tidak berkenan di hati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita dalam keadaan sehat. Amin. Nafas yang selalu baru Tuhan anugerahkan, Tuhan berikan buat kita semua. Senang, gembira, dan rasanya tidak terungkap melihat Bapak Ibu Saudara sumringah semuanya. Satu persatu tidak ada yang berkedut, tetapi senyum semua. Tadi saya perhatikan satu persatu. Itu tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Persoalan, masalah, tantangan boleh ada,
tetapi bersama dengan Tuhan kita diberikan kekuatan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, di bulan Agustus ini kita tahu bersama, tepatnya tanggal 17 Agustus kita memperingati hari kemerdekaan yang ke-80. Satu berkat, satu anugerah yang tidak terhingga tentunya. Kita tidak usah berjuang seperti para pahlawan pada waktu itu. Untuk pakaian saja harus pakai kargoni katanya. Untuk makan aja, kalau hari-hari ini makanan untuk kuda, pada waktu itu dijadikan makanan manusia. Berbicara mengentaskan, berbicara memerdekakan bangsa ini, ada pahlawan-pahlawan yang gagah berani berjuang. Tahu Bapak Ibu Saudara, lawannya tidak sembarangan. Tentara-tentara kita hanya pakai apa itu? Bambu runcing. Mereka pakai senjata-senjata yang otomatis. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sebagai warga negara Indonesia, kita patut bersyukur dengan hal itu, menerima kemerdekaan itu, dan kita mau isi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Tetapi kalau kita melihat hari-hari ini juga Bapak Ibu Saudara, saking merdekanya, ada orang-orang tertentu bebas menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan terjadi di mana-mana, protes, instruksi, dan lain sebagainya. Tentunya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hal ini seharusnya tidak termasuk dalam hal mengisi kemerdekaan itu. Di bulan Agustus ini Bapak Ibu Saudara, kita memperingati yang ke-80. Tetapi pagi hari ini pun kita memperingati akan kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan buat kita. Katakan amin. Itu juga tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Perjuangan seorang pahlawan yang gagah berani, tidak memperhitungkan kepentingan pribadinya, tetapi memikirkan seluruh umat manusia, dosanya ditanggung sendiri. Hal yang sama juga himbauan buat kita. Mari kita isi kemerdekaan dengan benar. Anugerah kebaikan Tuhan yang sudah diberikan buat saya dan saudara, kebebasan, kita mau isi dengan hal-hal yang benar. Kita buka 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-16. Kita baca ayat ini bersama-sama, kompak dan jelas. Pada hitungan ketiga, 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Silakan duduk. Saya akan ulangi pelan-pelan. Bapak Ibu Saudara perhatikan dengan seksama. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita pun telah ditebus dan merdeka dari dosa lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Satu anugerah yang harus kita junjung tinggi, yang harus kita kasih penghargaan secara khusus.
kita telah dimerdekakan dari setiap kuk dosa kita. Rasul Petrus berkata dengan jelas, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Kita lihat awal tadi sudah saya katakan, sudah saya sampaikan, negara kita sudah merdeka. Kita peringati yang ke-80. Saking merdekanya, mereka kadang-kadang bebas melakukan hal-hal, salah satunya dengan mudah menghilangkan nyawa seseorang dan lain sebagainya. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sesungguhnya Yesus telah berikan buat saya dan saudara. Mari kita sama-sama isi kemerdekaan anugerah itu dengan hal-hal yang benar. Roma 8 ayat 1 dan 2. Kita akan lihat dulu di sana. Roma 8 ayat 1 dan 2. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Rasul Petrus mengingatkan mereka akan Injil Yesus Kristus yang merupakan jaminan harapan kita orang percaya. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita mau isi kemerdekaan itu dengan hal yang benar. Petrus juga menegaskan bahwa ciri-ciri mereka yang telah merdeka. Ada cirinya Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mau sampaikan, sehingga ciri-ciri tersebut ada pada diri kita atau tidak. Pagi hari ini kita setuju tentunya. Kita mau isi kemerdekaan ini dengan hal yang benar. Amin. Amin. Hidup sebagai pengikut Kristus yang walaupun sudah merdeka tapi tidak menyalahgunakan kebebasan yang dimilikinya. Berbicara mengenai Kristen yang menyalahgunakan kemerdekaan adalah, perhatikan, mereka yang menggunakan kebebasan yang diberikan oleh Kristus untuk membenarkan perbuatan dosa atau melanggar perintah Tuhan. Mereka mungkin berpikir bahwa karena sudah merdeka dalam Kristus, mereka bebas melakukan apa saja, termasuk hal-hal yang bertentangan. Seorang Kristen, orang yang percaya akan kemerdekaan yang Yesus sudah berikan, dan orang itu menyalahgunakan kemerdekaan itu, dia akan isi dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Contohnya apa? Kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, mengabaikan otoritas, tidak menaati orang tua, penatua gereja atau pemerintah yang sah dengan alasan kebebasan berbuat dosa dengan dalih kebebasan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang anak yang berani kepada orang tua. Siapa di sini yang masuk dalam kategori menantu? Saya juga menantu, anak juga. Kita semua masuk dalam kategori menantu dan anak juga. Saya berpesan Bapak Ibu Saudara,
Ojo ono sik sok ngejak ribut mertuane. Setuju? Katakan amin. Kita yang muda harus Yo nek salah paham itu lumrah, Bapak Ibu Saudara. Pak Randy betul ya? Betul. Salah paham sebagai bumbu untuk kita jadi saling mengerti. Katakan amin. Perhatikan, menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan adalah salah satu tanda dan cirinya mengabaikan otoritas. Saya yakin sak galak-galak sak nyengit-nyengite mertua pengen yang terbaik untuk anak dan menantunya, betul? Tidak ada mertua yang bikin celaka anak karo mantune, tidak ada. Ayo Bapak Ibu Saudara, saya juga menantu, cepet-cepet perbaiki. Nek ono salah, saling memaafkan. Katakan amin. Kita isi anugerah Tuhan ini dengan hal-hal yang menjadi berkat buat yang lainnya. Ngomongnya gampang. Memang betul Bapak Ibu Saudara, ngomongnya gampang. Kelakonannya aduh. Amin. Tetapi bukankah kita punya Tuhan? Bukankah ada Roh Kudus yang ada dalam diri kita? Bukankah kita mau sama seperti Kristus? Katakan amin. Apa yang dilakukan Kristus, apa yang dikerjakan oleh Kristus, kita pun harus kerjakan dan lakukan itu. Ingat, anak dan menantu, hormati orang tuamu. Sebagai anak, sebagai menantu tidak ngerti orang tua nek malam wis ora iso turu gaweane apa, mendoakan anak, mantu dan cucu-cucunya. Coba tanya sama bapak, ibu dan papa mertua, ibu mertua. Nek ora lindunga nganti mingsek-mingsek, keluar air mata, keluar bareng metune. Yakin saya, apalagi orang tua itu setia kepada Tuhan, menjalankan firman Tuhan, dia akan kerjakan, lakukan hal yang baik. Mari kita hargai otoritas. Di keluarga pasti ada otoritas tertinggi, papa, mama, dan turun dan turun dan turun. Sebagai orang Kristen yang sudah dimerdekakan, kita isi itu dengan menghargai dan tidak mengabaikan otoritas. Lalu yang kedua, di sini dikatakan bahwa menjadi batu sandungan. Jadi orang percaya yang menyalahgunakan kemerdekaan itu, hidupnya bukan menjadi berkat, tetapi menjadi batu sandungan. Artinya apa? Bertindak sembarangan dan egois, sehingga menjadi contoh buruk bagi orang lain dan menghalangi mereka untuk mengenal Kristus. Lalu lanjut yang ketiga, orang Kristen yang tidak menghargai kemerdekaan atau menyalahgunakan kemerdekaan adalah tidak bertanggung jawab, tidak peduli terhadap sesama, dan tidak mau terlibat dalam pelayanan atau pekerjaan yang baik dengan alasan kebebasan. Mengaku dibebaske yo sakarep-karepku dhewe. Siapa kamu nyuruh-nyuruh saya pelayanan ngajar sekolah minggu? Itu gaji juga enggak. Itu tidak ada di sini, Bapak Ibu Saudara. Di sini guru-guru sekolah minggunya jamin. Waktunya doa sebelum pelayanan, datang berdoa. Selesai itu
kita evaluasi rencana apa yang ke depannya. Pelayanan sekecil apapun yang dipercayakan, entah itu melalui majelis jemaat, entah itu melalui gembala, kita mau kerjakan itu dengan sukacita. Amin. Dengan tersenyum. Aku bertahun-tahun kok dikongkon persembahan terus. Semuanya itu ada waktunya. Amin. Kalau Tuhan sudah tiba saatnya membawa kita jauh lebih lagi dalam pelayanan, waktu itu akan datang kepada kita. Upaya podo bae sama yang khotbah. Amin. Gak ada Tuhan Yesus katakan sik khotbah pahalane paling oke, sik pimpin pujian nomor loro, sik gawa kolekte nomor sekian, apa meneh sik jagung. Semuanya sama rata. Amin. Amin. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara di sini, bahwa tidak bertanggung jawab. Orang Kristen yang menyalahgunakan kemerdekaan itu tidak peduli terhadap sesama dan tidak mau terlibat dalam pelayanan atau pekerjaan yang baik dengan alasan kebebasan. Alkitab memperingatkan tentang penyalahgunaan kemerdekaan. Kita sudah baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Roma 6 ayat 15. Lalu bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum, melainkan di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kamu berbuat dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, penyampaian firman Tuhan itu datang dengan sendirinya. Tidak ada kata-kata wes tidak dimasukkan, sudah disetting. Tidak Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan, selagi kita mau tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, ikuti itu dengan baik dan benar. Kemerdekaan yang sejati adalah kebebasan dari dosa dan kuasa dosa yang memungkinkan kita untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah dan melayani sesama dengan kasih. Yang setuju katakan amin. Yang berikutnya, kemerdekaan sebagai pengikut Kristus bukanlah kemerdekaan yang palsu. Apa maksudnya di sini? Kita kembali lihat dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-16b. Di situ dikatakan bahwa kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kemerdekaan yang Yesus berikan adalah kemerdekaan yang sesungguhnya. Tidak ada etok-etok. Tahu etok-etok Bapak Ibu Saudara? Itu bahasa mana yang etok-etok itu? Pura-pura. Ya lebih itunya kemunafikan dan tidak ada sedikit pun. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, selalu dan selalu saya sampaikan, untuk masalah berkat jasmani, selagi kita konsentrasi
dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan, itu semua mengikuti kita. Makanya selalu dan selalu saya tidak ingin sampaikan firman Tuhan tentang berkat-berkat, karena saya ingin bawa konsentrasi bagaimana hidup kita yang seharusnya dan seyogianya sebagai anak-anak Tuhan. Janji Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Apa yang belum timbul di hati, amin, urung ada di hati, Tuhan sediakan, Tuhan siapkan. Apa meneh yang sudah kita doakan mungkin bertahun-tahun, endi urung teko-teko. Tunggu waktu Tuhan yang terbaik, amin. Ingatlah, sebagai orang yang merdeka itu berarti kita sudah bebas dari ikatan dosa, dan hidup kita adalah milik Kristus. Katakan kiri kanan, hidupku, hidupmu milik Kristus. 2, 3. Kita sudah tidak ada hak lagi atas diri kita, amin. Hidup kita milik Kristus. Tolong Pak Warmandoyo, Roma 6 ayatnya yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Katakan amin. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita merdeka bukan karena kuat dan gagah kita, namun karena karya salib Tuhan Yesus yang menebus semua dosa kita. Hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Berbicara menyalahgunakan kemerdekaan, saya juga akan sampaikan kemerdekaan sejati dalam kekristenan adalah kebebasan yang diberikan Kristus dari perbudakan dosa dan kuasa maut, bukan hanya kebebasan dari penindasan duniawi. Kemerdekaan ini memungkinkan orang percaya untuk hidup dalam kebenaran, mengasihi sesama, dan melayani Tuhan dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, manusiawi kita tidak mampu, tetapi selalu diingatkan ada Roh Kudus yang akan memampukan kita dan menguatkan kita. Roma 6 ayat 22 sampai 23. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kemerdekaan yang sejati kita tahu persis, kita mengerti betul, tinggal bagaimana kita mau menindaklanjutinya. Bagian-bagian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan bagian terakhir ayat pokok kita tadi, hiduplah sebagai hamba Allah, hiduplah sebagai hamba Kristus. Berarti menjalani hidup yang sepenuhnya dedikasikan untuk mengikut dan melayani Yesus Kristus, menjadikannya sebagai pusat dari segala aspek kehidupan. Ini melibatkan penyerahan kehendak pribadi kepada kehendak Kristus,
mengikuti ajarannya, dan berupaya untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, tidak hanya kita akan isi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dengan hal-hal yang baik, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hiduplah sebagai hamba Kristus. Tandanya apa? Yang pertama, penyerahan diri. Menjadi hamba Kristus berarti mengakui bahwa kita bukan lagi pemilik hidup kita, melainkan milik Kristus. Kita menyerahkan kendali hidup kita kepadanya, bersedia mengikuti kehendaknya dan mengandalkan hikmat-Nya. Anjuran-anjuran kalau kita mau jalankan, walaupun dengan susah payah, itu pasti akan membuahkan hasil yang luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengikuti ajaran Kristus. Artinya apa? Ini mencakup mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran Yesus dalam Alkitab, termasuk kasih, pengampunan, kerendahan hati, dan pelayanan kepada orang lain. Pengampunan, kita harus lakukan itu. Amin. Salai mertuaku sak gedene kaya ngopo, salai mantuku sak gedene kaya ngopo, bisa diselesaikan dengan kata maaf, memaafkan. Yuk, saya pikir-pikir saya punya sama-sama mertua enggak ya? Karena jaraknya jauh, mungkin jarang ketemu ya. Tapi tetap ada ya, tolong ingatkan nanti. Saya akan minta maaf. Terlebih lagi anak-anak, jangan pernah menaruh dendam terhadap orang tuanya. Keras-kerasnya orang tua tidak akan mencelakakan anak-anaknya. Memaafkan. Yang berikutnya, melayani Kristus dan sesama. Artinya, seseorang hamba Kristus berupaya melayani Tuhan dengan setia dan penuh kasih, serta melayani sesama dengan tindakan nyata. Orang ming ngomong wae, seperti yang dicontohkan oleh Yesus. Mari kita bergandengan tangan, doa mendoakan supaya firman Tuhan ini tidak hanya saya sampaikan, tetapi saya juga melakukan, dan Bapak Ibu Saudara sama-sama melakukannya. Bukankah kita ini hamba Kristus, hamba Allah? Amin. Jangan berpikir wah sih termasuk hamba Allah yang kayak pendeta-pendeta. Tidak. Kita semua hamba Kristus. Yang berikutnya, hidup yang berpusat pada Kristus. Artinya segala keputusan, prioritas, dan tindakan kita seharusnya didasarkan pada kehendak Kristus dan untuk kemuliaannya, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Menjadi hamba Kristus juga berarti memiliki hati yang penuh kasih dan rela berkorban demi orang lain, sebagaimana Kristus telah berkorban untuk kita. Pagi hari ini kita memperingati korban Yesus sampai darah titik terakhir Dia berikan buat saya dan saudara. Kita pun pengikut-pengikutnya paling tidak mengikuti seperti Kristus. Untuk menjadi sama mungkin tidak, karena keterbatasan kita. Tetapi paling tidak, selagi kita ada di dunia ini,
kita berusaha untuk mengikuti apa yang Yesus sudah kerjakan dan apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidup kita. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan itu pujian. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Saya rindu nyanyikan pujian ini dengan semangat. Kemerdekaan yang sudah dianugerahkan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita tidak mau menyalahgunakan itu, tetapi kita mau isi dengan hal-hal yang benar dan diakhiri dengan hidup menjadi hamba Allah atau hamba Kristus. Kami yang telah ditebus. Bapak Ibu Saudara, mungkin sudah lama lagu ini tidak dinyanyikan, tapi saya rindu nyanyikan pujian ini. Haleluya, dengan penuh semangat, dengan penuh girang sebagai respon tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan darah yang kudus
Kami mau isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang benar. Dan kami tidak mau menyalahgunakan kemerdekaan itu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kau baik, Kau sangat baik. Darahnya amat kuasa, sucilah. Saya undang para pelayan berjalan. Lepaskan segala darahnya amat kuasa. Kuduskan, melayakkan kami. Sebentar kami mau menerima tubuh dan darah-Mu, sehingga melalui kekudusan kelahiran dari Tuhan itu boleh mendatangkan kemerdekaan yang sesungguhnya, mendatangkan berkat dalam hidup kami dan dalam keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Lepaskan segala susah.
Terima kasih Yesus atas anugerah kebebasan, kelepasan dari perhambaan dosa. Pagi hari ini kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah, layakkan dan kuduskan kami. Angkat roti di tangan kanan melebihi kepala kita. Dengar pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan yang berisi air anggur yang melambangkan darah Kristus, angkat melebihi kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau bersyukur. Kita mau bersyukur. Haleluya. 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 Dengan kasih Kristus, Bapak Yusak akan berdoa. Haleluya. 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 Bapa, pagi ini kami bersyukur kepadamu. Kami boleh diingatkan akan kasih-Mu yang luar biasa, di mana Engkau rela mati, tersiksa, dihina, caci maki karena dosa-dosa kami. Dan pagi ini Tuhan, jika kami boleh bersama-sama menikmati tubuh dan darah-Mu, kami ingin mengalami kuasa dari tubuh dan darah Tuhan itu, sehingga setiap kami yang sakit pulang membawa kesembuhan, yang lemah pulang membawa kekuatan yang baru, yang dalam duka cita dihiburkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kuasa darah-Mu, kuasa tubuh-Mu menyatu dengan kami. Pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kita bersyukur karena begitu besar kasih Allah pada kita. Mari kita menyanyikan lagu ini sambil kantong persembahan diedarkan. Kasih
kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, Kau selalu menyertai dan memberkati kami Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini kami memberikan persembahan dan ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Kau menyertai Tuhan jemaat-Mu semua di tempat ini. Kau memberkati segala usaha pekerjaan dan juga dalam kehidupan. Kau juga menyertai Tuhan pertumbuhan dan jumlah anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Bersyukur pagi hari ini kita bisa ibadah dengan damai sejahtera. Karena di tempat lain mungkin saudara sulit untuk ibadah, ya. Bahkan mengajarkan pelajaran agama Islam sulit. Jadi kalau kita di sini masih bisa ibadah dengan bebas, gunakan kemerdekaan ini dengan sebaik mungkin, dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan cari orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Tuhan. Pagi ini kita berterima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana seharusnya kita isi kemerdekaan yang Tuhan berikan ini. Jadi jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan kerjakan di Joljota. Mari isi kemerdekaan ini dengan hidup benar, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya Roh Kudus tolong kita semua bisa menjadi orang-orang yang mengisi kemerdekaan dengan benar. Dan Roh Kudus juga tolong Bapak Gembala diberi hikmat, pengertian untuk terus mengerjakan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Untuk pengumuman, jam 9:30 pagi ibadah sekolah minggu. Mari bawalah putra putri Bapak Ibu yang usia sekolah minggu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terus hari Senin pertama tidak ada pelayanan pospeisasi. Selasa ibadah wanita jam 5 sore. Hari Rabu ibadah umum jam 5 sore. Terus Kamis ada doa puasa. Jemaat yang mau ikut doa bisa hadir di gereja jam 12 siang. Hari Jumat ibadah Lia untuk Jumat ini kunjungan ke sesi, ya. Pak Sanjaya siap ya? Ya. Jadi Jumat ini prianya ibadah kunjungan ke sesi. Mungkin kalau ada bapak-bapak yang mau rumahnya dipakai untuk ibadah, boleh hubungi ketuanya Pak Bambang. Oh Pak, saya mau rumah saya pakai hari ini, silakan ya. Harinya pasti Jumat. Ya. Program ini baik sekali, mungkin sekali waktu kalau wanita pergi ke sana mungkin rumahnya nggak cukup ya, karena wanita lebih banyak dari pria. Kalau rumahnya besar, rumah bisa, rumah mungkin bisa. Kalau rumah yang kecil nggak bisa. Ya. Jadi mungkin pakai program kerja yang lain untuk menyangkut jiwa-jiwa yang lain. Hari Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5:30 sore, dan pagi kita kembali dekat dalam ibadah raya jam 6 pagi. Setiap pagi ada doa pagi mulai jam 5 sampai jam 6 pagi. Monggo yang mau hadir, kita bersama-sama berdoa buat GPD Iberia, buat jemaat, buat hamba Tuhan, buat Indonesia, supaya Indonesia tetap aman, tenteram, dan damai sejahtera. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita nyanyi pujian Ada Tempat Yang Mulia.
kami dapat berkumpul jemaat di PDIP atau memuliakan nama-Mu Tuhan hingga saat ini. Terima kasih Bapa, ucap syukur untuk berkat yang melimpah untuk hari ini. Dengan berkat firman-Mu, berkat dengan kuasa darah-Mu, dengan penyembahan yang telah Kau berikan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah dengan anggur dan darah dan roti itu menjadikan kekuatan iman untuk melangkah lebih bersama dengan Engkau. Penyertaan atas kehidupan kami bersama dengan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bawa Tuhan, Bapak David Tuhan. Biarlah Engkau menyertai, melindungi dan berikan hikmat yang lebih lagi. Kami percaya punya rencana yang terbaik bagi kami. Kami serahkan kehidupan mereka, keluarga mereka dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau selalu menjaga dan melindungi dari segala hal yang tidak diinginkan Tuhan, dan tangan-Mu selalu memegang kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, ucap syukur. Kami bawa juga bangsa dan negara kami Tuhan, dengan hari-hari ini yang begitu tidak baik Tuhan. Kau nyertai, pimpin anak-anak-Mu dalam pemerintahan di daerah hingga pusat Tuhan. Kau pegang mereka dengan apa yang Kau percayakan atas kehidupan mereka. Biarlah kebebasan, kemerdekaan yang ditaruh atas mereka, mengambil keputusan kebijakan sesuai dengan rencana yang Kau atur dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, ucap syukur atas semua. Biarlah Kau menyertai, melindungi kami semua hingga ini. Bahwa juga jemaat-Mu di hadapan Tuhan. Biarlah Kau menyertai dalam minggu-minggu yang ke depan. Biarlah Kau menjagai dengan berkat yang lebih atas kehidupan mereka, menjagai kesehatan, menjagai kehidupan mereka dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami persilakan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk perjalanan Tuhan kami. Biarlah Kau menyertai, melindungi kami dalam perjalanan. Biar apapun yang kami kerjakan, kami lakukan semuanya dalam keadaan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat terkasih, marilah kita pulang dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus bekerja dengan baik, berkarya dengan baik dalam hidup kita semua dari sekarang sampai hari mahkota. Ucapan berkat ini disampaikan dengan iman, diterima dengan iman di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.